Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, sensasi ini, pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng yang awalnya merasa tidak berdamai, ia tiba-tiba mengalami perubahan besar dalam suasana hatinya, dan mulai merasa sangat senang. Dia menemukan bahwa setelah rune dan simbol muncul, air danau sebenarnya mulai mengeluarkan sensasi lembut. Tanda atau rune dan simbol yang ada di dalam air, itu sebenarnya memiliki fungsi penyembuhan. Lebih jauh lagi, efek penyembuhannya sangat kuat. Itu sebenarnya jauh lebih efektif daripada formasi penyembuhan Chu Feng. Chu Feng buru-buru menghapus formasi penyembuhannya, sehingga seluruh tubuhnya bisa terbenam dalam air danau. Adegan yang membawa sukacita bagi Chu Feng pun segera terjadi. Ketika Chu Feng benar-benar tenggelam di dalam air danau, tanda dan simbol bereaksi seolah-olah mereka masih hidup, dan mulai membuat jalan mereka ke tubuh Chu Feng. Dalam situasi seperti ini, cedera Chu Feng mulai pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Segera, luka Chu Feng benar-benar sembuh. Dibandingkan dengan menyembuhkan luka-lukanya sendiri, ini setidaknya 10 kali lebih cepat. Selain itu, kondisi mental Chu Feng juga sangat baik. Chu Feng juga tahu, bahwa ini pasti juga disebabkan oleh kekuatan rune dan simbol yang muncul dari danau spiritual terkubur. Benar-benar ajaib, reputasi danau spiritual terkubur ini tidak sia-sia. Chu Feng sangat gembira, dan mulai memuji danau spiritual terkubur tanpa henti. Chu Feng, cepat tutup matamu dan pahami dengan cermat. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena bagaimanapun, kamu hanya akan memiliki 1 hari, kata si ratu. Siap, balas Chu Feng tanpa ragu-ragu. Dia segera menutup matanya, dan mulai memahami dengan sepenuh hati. Pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa, rune dan simbol yang muncul dari air danau bertindak seolah-olah mereka hidup, yang memasuki tubuh dan jiwanya dalam aliran tanpa akhir. Tanda dan simbol itu tidak hanya efektif menyembuhkan luka seseorang, tetapi juga memberi Chu Feng perasaan yang sangat hangat dan nyaman. Namun jika seseorang berpikir bahwa seseorang dapat menerima kekuatan dari simbol dan rune setelah mereka memasuki tubuh seseorang, maka seseorang akan keliru. Semua orang mengatakan bahwa berapa banyak yang bisa diperoleh dari danau spiritual terkubur, itu akan bergantung pada pemahamannya sendiri. Itu pasti alasan yang tidak dibuat-buat, dan itu adalah kebenaran. Sementara itu, saat Chu Feng sepenuhnya fokus pada memahami isi danau spiritual terkubur. Di luar gunung di lokasi di mana semua orang berkumpul, pilar cahaya mulai berkedip. Kemudian, sesosok berjalan keluar dari sana. Orang itu adalah Yuan Hualong. Pada saat itu, Yuan Hualong memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya. Itu sudah jelas, dia merasa kesal karena tidak dapat menaiki gunung dan mencapai danau spiritual terkubur. Labirin ini terlalu sulit. Apakah ada yang benar-benar berhasil mencapai danau spiritual terkubur? Ucap seseorang. Ada banyak orang lain yang keluar dari pilar cahaya di sekitar waktu yang sama dengan Yuan Hualong, dan mereka semua mengeluh. Mereka semua adalah orang yang ingin mencoba keberuntungan mereka. Namun, kepala klan serpent era kuno baru saja mengumumkan bahwa, erupsi danau burit spirit telah dimulai. Namun mereka bahkan tidak tahu bagaimana memasuki danau spiritual terkubur. Karena itulah, mereka merasa bahwa tidak ada kesempatan bagi mereka, dan memutuskan untuk berjalan keluar melalui pilar. Kamu hanya dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagi kami. Yuan Hualong berkata kepada sesepuh tetua klan ular era kuno, dan nada suaranya juga sangat buruk. Apa yang kamu maksud dengan itu? Tetua serpent klan dari era kuno bertanya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk melewati labirin itu. Kamu semua hanya menolak untuk mengizinkan kami memasuki danau spiritual terkubur, kata Yuan Hualong. Begitu Yuan Hualong mengatakan kata-kata itu, banyak orang dari generasi muda yang hadir juga mengungkapkan tatapan penuh keluhan yang sama. Labirin itu memang sangat sulit untuk dilalui, dan aku tidak akan menyangkal. Namun faktanya bahwa kalian semua tidak dapat memasuki danau spiritual terkubur, itu hanya karena kurangnya pemahamanmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin teman kecil Chu Feng, Putri Suci Starfall Holy Land, dan Nona Chu Lingqi klan surgawi Chu bisa masuk ke danau spiritual terkubur? Jawab kepala klan ular. Apa?
Kamu bilang Chu Feng memasuki danau spiritual terkubur?" Begitu Yuan Hualong mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah sangat besar. Matanya dipenuhi dengan ketidaksesuaian dan kemarahan. Jika seseorang bertanya pada Yuan Hualong siapa yang dia harapkan tidak akan memasuki danau spiritual terkubur, maka itu pasti adalah Chu Feng. Namun sayangnya, apa yang tidak dia inginkan akhirnya terjadi. Chu Feng benar-benar berhasil memasuki danau spiritual terkubur. Faktanya, bukan hanya Yuan Hualong yang terkejut, bahkan banyak orang yang hadir terkejut. Ini terutama berlaku untuk para murid dari Villa Persenjataan Abadi, dan Villa Pil Suci yang mengikuti Chu Feng sebelumnya. Mereka bahkan lebih terkejut. Mereka semua tahu betul bahwa Chu Feng memang berhasil menemukan metode untuk mencapai danau spiritual terkubur. Namun sayangnya, itu telah direbut oleh Xia Yun. Dalam hal itu, ini berarti bahwa Chu Feng telah menemukan metode lain untuk mencapai danau spiritual terkubur. Memikirkan itu, mereka semua mulai merasa sedikit menyesal. Mereka menyesal meninggalkan gunung begitu cepat. Kalau tidak, jika mereka terus mengikuti Chu Feng pasti akan membawa mereka ke danau spiritual terkubur. Senior, kamu mengatakan bahwa hanya Chu Feng, Nona Xia, dan Lady Chu Lingqi yang berhasil memasuki danau spiritual terkubur. Seorang murid dari Villa Persenjataan Immortal bertanya. Itulah yang aku dengar, jawab tetua ular klan era kuno. Chu Feng itu terlalu beruntung, ucap orang lain. Pada saat itu, banyak anggota generasi muda mengungkapkan rasa iri. Ini terutama berlaku untuk para pria. Mereka semua mengungkapkan kecemburuan yang mendalam di mata mereka. Untuk menghabiskan waktu sendirian dengan 2 dari 3 keindahan di alam atas Cilio Kosem besar, itu adalah sesuatu yang bahkan banyak orang tidak berani memimpikannya. Namun Chu Feng, dia berhasil mencapai itu. Jadi, bagaimana mungkin orang banyak tidak merasa iri padanya? Pada saat itu, Yuan Hualong mendengus dingin. Dapat dilihat bahwa dia sangat marah. Yuan Hualong, kamu masih punya waktu untuk merasa iri pada Chu Feng. Sebaiknya kamu harus pergi dan mengkhawatirkan Tuan Kota Muda Yuan Citimu. Tepat pada saat itu, seorang murid suci Pe Villa berbicara kepada Yuan Hualong dengan nada mengejek. Yuan Hualong memperhatikan bahwa, nada yang didengarnya agak tidak normal. Segera, dia melotot dan bertanya dengan dingin. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Yuan Hualong. Kenapa kamu bertanya hal itu padaku? Orang-orang dari kota Yuanmu ada di sana. Kamu akan tahu begitu kamu pergi dan memeriksanya sendiri. Murid-murid suci Pil Villa itu menunjuk ke arah di luar kerumunan. Mendengar kata-kata itu, Yuan Hualong melirik tajam pada murid itu. Kemudian, dia dengan cepat melanjutkan ke arah yang ditunjukkan oleh murid itu. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Setelah beberapa saat, teriakan marah terdengar dari dekat. Itu dari Yuan Hualong. Para murid dari Villa Pe Suci semua mengungkapkan senyum di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Yuan Hualong pasti menemukan bahwa, kultivasi Yuan tinggi dilumpuhkan oleh Chu Feng. Dengan demikian, mereka tahu bahwa Yuan Hualong saat ini pasti merasa sangat marah, dan juga sangat sedih. Adapun adegan ini, justru itulah yang mereka harapkan. Klan ular era kuno, apa artinya ini? Segera, Yuan Hualong kembali. Kulitnya sangat merah, dan nadinya melotot semua. Itu dapat dilihat bahwa dia benar-benar marah. Teman kecil, aku tidak mengerti apa yang kamu maksudkan dengan itu, kata tetua ular klan era kuno itu sambil mengungkapkan ekspresi bingung. Jangan bertindak bodoh. Aku tahu bahwa kamu semua memiliki orang-orang yang memantau situasi di dalam gunung. Jika tidak, kamu semua tidak akan tahu bahwa Chu Feng dan yang lainnya bisa memasuki danau spiritual terkubur, kata Yuan Hualong. Memang benar, kami telah memantau situasi di dalam gunung dengan pembentukan formasi kami. Namun, aku harus mengklarifikasi satu hal, kami tidak dapat memantau situasi di dalam danau spiritual terkubur itu sendiri. Adapun letusan dari danau spiritual terkubur, kami telah menentukan waktunya berdasarkan letusan sebelumnya, dan memverifikasi letusannya melalui suara letusan, kata-kata tetua ular klan era kuno. Aku tidak peduli bagaimana kamu menentukan apapun tentang letusan, yang aku pedulikan adalah karena kamu semua telah mengatur formasi pemantauan di seluruh gunung, maka kamu harus tahu tentang Chu Feng yang melumpuhkan kultivasi Yuan tinggi. Jadi, mengapa kamu semua tidak menghentikannya? Tanya Yuan Hualong. Oh, jadi itu yang kamu khawatirkan, tetua klan era kuno itu tersenyum. Dan kemudian, dia bertanya.
Mengapa kita harus menghentikannya? Tanya tetua itu. Kamu, mendengar kata-kata itu, Yuan Hualong sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. Ini adalah ucapan yang sudah jelas untuk mendukung Chu Feng. Persis seperti apa hubungan kalian semua dengan Chu Feng? Kenapa kalian semua membantunya seperti ini? Yuan Hualong berbicara dengan amarah di antara gigi yang terkatup. Membantunya? Kapan kita pernah membantunya? Kami tidak pernah membantu siapapun. Dunia kultivasi bela diri adalah dunia yang kejam sejak awal. Tidak dapat dihindari, bahwa seseorang akan menghadapi bahaya setelah memilih untuk memasuki gunung. Itu adalah keputusan Yuan Tingyi sendiri untuk memasuki gunung. Karena itulah, ia harus memikul tanggung jawab atas apa yang mungkin terjadi padanya. Selanjutnya, ketika Yuan Tingyi menangkap Li Xiang dan melumpuhkan kultivasi Li Xiang, kami juga tidak melangkah maju untuk melakukan apapun. Jika kita melakukan hal-hal sesuai dengan nalarmu, bukankah kita juga akan melindungi Yuan Tingyi? Tanya tetua klan ular era kuno itu. Kamu, Yuan Hualong mulai menggigil dengan amarah. Namun, dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Lagi pula, apa yang dikatakannya itu tampak benar-benar masuk akal. Memang benar bahwa ketika Yuan Tingyi melumpuhkan kultivasi Li Xiang, klan ular era kuno tidak ikut campur. Selanjutnya, Chu Feng muncul untuk menyelamatkan Li Xiang. Bahkan dalam pertempuran antara Yuan Tingyi dan Chu Feng, Yuan Tingyi yang melepaskan niat membunuhnya terlebih dahulu. Dia juga orang yang pertama menyerang. Jika bukan dia yang mencari masalah duluan, hal seperti itu tidak akan terjadi. Dengan demikian, untuk berbicara terus terang, kondisi Yuan Tingyi saat ini dibuat oleh dirinya sendiri, kata tetua ular klan era kuno itu. Kamu benar-benar omong kosong. Mendengar kata-kata itu, Yuan Hualong yang merasa sangat marah sejak awal, ia pun tiba-tiba meledak dengan amarah. Dia benar-benar mengangkat tangannya, dan menembakkan pukulannya. Pukulan itu ditujukan pada tetua serpent klan dari era kuno itu. Namun sementara Yuan Hualong adalah seorang jenius yang terkenal di antara generasi muda, namun tetap saja bahwa ia hanya anggota generasi yang lebih muda, dan juga hanya ahli di tingkat immortal sejati. Adapun tetua dari era kuno Serpent Clan, dia adalah ahli tingkat abadi surgawi yang sebenarnya. Dengan demikian, bagaimana mungkin Yuan Hualong cocok dengannya? Sebelum pukulan Yuan Hualong bahkan bisa mendarat, tetua itu mengangkat tangannya, dan embusan angin muncul dan meniup Yuan Hualong jauh dari sana. Ketika Yuan Hualong mendarat, wajahnya ditutupi dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak dapat menahan pikirannya, itu karena betapa marahnya dia sebelumnya. Namun setelah tetua Serpent Clan dari era kuno melepaskan serangannya, Yuan Hualong merasakan niat membunuh. Dengan demikian, Yuan Hualong saat ini sedang menggigil. Meskipun dia tidak terluka, tapi dia sangat ketakutan dengan kekuatan lawannya. Kamu pikir di mana tempat ini berada? Kamu benar-benar berani menyerang pria tua ini. Hari ini, aku akan mempertimbangkan oleh keadaan pikiranmu yang tidak stabil karena kultivasi temanmu lumpuh, dan tidak melihat lebih jauh ke dalam masalah ini. Namun jika kamu berani bertindak ceroboh lagi, jangan salahkan aku karena mengambil nyawamu, ucap si tetua. Pada saat itu, tetua ular klan era kuno itu menatap Yuan Hualong dengan ekspresi tegas. Karena klan ular era kuno bukanlah manusia dan memiliki penampilan ganas dan tangguh sejak awal, bahwa tetua ular klan era kuno terlihat cukup menakutkan setelah menjadi marah. Pada saat itu, bukan hanya Yuan Hualong yang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang yang hadir pun juga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, alun-alun menjadi sangat sunyi. Senior, bisakah seseorang kembali ke gunung melalui pilar cahaya? Tepat pada saat itu, Han Yu berbicara. Kata-katanya menghancurkan keheningan. Mereka bisa melakukannya. Bagaimana dengan itu? Tetua Serpent Clan dari era kuno itu bertanya dengan maksud buruk. Dapat dilihat bahwa tetua ini juga telah mendengar tentang Han Yu. Karena itulah, dia sangat tidak menyukainya. Bisakah aku masuk? Tanya Han Yu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk, kata tetua ular klan era kuno itu. Han Yu bereaksi seolah-olah dia mengantisipasi kata-kata itu. Bukan saja dia tidak marah, tetapi dia malah terus bertanya. Lalu aku ingin bertanya, bisakah Yuan Hualong masuk? Tanya Han Yu. Dia memenuhi syarat untuk memasuki gunung. Jika dia mau, dia secara alami pasti bisa masuk, kata tetua ular klan era kuno itu.
Dalam hal ini, jika Yuan Hualong akan kembali ke gunung, menemukan Chu Feng di sana, dan kemudian melumpuhkan kultivasinya atau bahkan membunuhnya, apakah kalian semua tidak ikut campur? Tanya Han Yu. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari Villa Pil Suci dan Villa Persenjataan Abadi segera mulai mengerutkan kening mereka. Mereka menyadari niat Han Yu. Pada saat itu, mereka tidak dapat menahan diri dari berseru di dalam hati mereka, itu atas betapa berbahayanya Han Yu ini. Tetua ular klan era kuno itu memiliki ekspresi yang tidak setuju, dan berkata dengan acuh tak acuh. Terlepas dari siapapun itu, jika ada yang bertarung di dalam gunung, klan ular era kuno kita tidak akan ikut campur. Hanya saja, karena labirin pembentukan formasi itu masih ada, aku khawatir dia tidak akan dapat menemukan Chu Feng bahkan jika dia ingin kembali, ucap si tetua. Senior tidak perlu khawatir tentang itu. Sudut mulut Han Yu terangkat menjadi senyum sinis. Dan kemudian, dia berjalan ke arah Yuan Hualong. Han Yu mengambil kotak dari kosmos saknya. Kotaknya sangat indah, bahkan ada rune dan simbol pembentukan formasi yang terukir di permukaannya. Tidak hanya simbol dan rune yang sangat teratur, tetapi mereka bahkan sedikit berkedip ketika mereka bergerak ke atas dan ke bawah. Han Yu menyerahkan kopernya ke Yuan Hualong dan berkata, "Saudara Hualong, karena klan ular era kuno sengaja membuat segalanya sulit bagiku, aku tidak dapat memasuki gunung untuk menemukan Chu Feng dan membalas dendam saudara tinggi. Tapi pembalasan dendam saudara tinggi harus dilaksanakan. Kamu harus menjadi orang yang memikul tanggung jawab yang berat ini," ucap Han Yu. Mendengar itu Yuan Tinggi buru-buru bangkit dan menerima kotak dari Han Yu. Saat membuka kotaknya, matanya langsung menyusut. Ketakutan muncul di matanya yang terbuka lebar. Hanya ada satu jimat kertas di dalam kotak yang indah itu. Jimat kertas itu berwarna biru muda, namun itu memancarkan lapisan demi lapisan cahaya yang berkedip-kedip tanpa henti. Meskipun itu hanya jimat kertas, tapi itu menyerupai jimat kertas yang tak terhitung jumlahnya. Penampilannya benar-benar ajaib. Jimat teleportasi kloningan. Tiba-tiba saja, seorang tetua dari Immortal Armament Villa berteriak kaget. Mendengar kata-kata itu, ekspresi banyak orang yang hadir berubah, dan mereka semua terkejut. Mereka terkejut pada Han Yu yang memberikan harta seperti itu kepada Yuan Hualong. Tampaknya Han Yu benar-benar membenci Chu Feng hingga ke sumsum. Pada saat itu, orang-orang dari Immortal Armament Villa dan Secret Pill Villa semuanya mengungkapkan ekspresi khawatir. Mereka semua khawatir kepada Chu Feng. Jimat teleportasi kloningan itu sangatlah berharga. Jika tidak, Han Yu tidak akan hanya mengambilnya setelah kultivasi Yuan tinggi dilumpuhkan oleh Chu Feng. Alasan mengapa cloning teleportasi talisman sangat berharga adalah, karena itu adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh para spiritualis dunia jubah agung tanda ular. Selain itu adalah sesuatu yang membutuhkan banyak waktu untuk disempurnakan. Itu bukan alasan mengapa orang-orang dari Immortal Armament Villa dan Secret Pill Villa sangat khawatir. Mereka khawatir kepada Chu Feng karena penggunaan khusus jimat teleportasi kloningan itu. Ada dua kegunaan untuk jimat teleportasi kloningan itu. Pertama, jimat itu mampu memungkinkan seseorang untuk membuat beberapa klon dalam periode waktu tertentu, dan seseorang bisa mengendalikan semua kloningan itu sekaligus. Tentu saja, kekuatan klon-klon itu tidak akan sebanding dengan tubuh sebenarnya. Selain itu, rentang di mana seseorang dapat mengontrol klon seseorang juga terbatas. Namun kisaran itu akan lebih dari cukup untuk menutupi seluruh gunung. Adapun penggunaan lain dari jimat kloningan teleportasi, itu adalah fakta bahwa tubuh sebenarnya dapat berteleportasi ke satu lokasi kloningan manapun. Dengan demikian, formasi teleportasi klon dapat dikatakan sebagai salah satu metode pencarian harta karun terbaik, yang dapat digunakan di wilayah khusus. Tentu saja, jika seseorang menggunakannya untuk mencari seseorang di tempat tertentu, itu juga akan sangat efektif. Jika Yuan Hualong menggunakan formasi klon teleportasi, meskipun gunung itu adalah sebuah labirin, maka tidak akan sulit bagi Yuan Hualong untuk menemukan Chu Feng. Karena pembatasan yang disebabkan oleh labirin, meskipun Yuan Hualong tidak akan bisa memasuki danau spiritual terkubur terlepas dari berapa banyak klon yang dia miliki, tapi dia bisa meminta klon-klon itu menjaga semua pilar menuju pintu keluar gunung. Dengan menggunakan metode menunggu ini, dia bisa menunggu kedatangan Chu Feng.
Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin orang-orang dari Immortal Armament Villa dan Secret P Villa tidak merasa khawatir untuk Chu Feng? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.